Oke, jadi gue habis ngikutin kasus selebgram yang kabur dari Wisma Atlet itulah ya. Yang akhirnya dikualifikasi, tapi ternyata kualifikasinya bohong, ya kan? Dan semua bukti-bukti sudah dimunculkan oleh netizen yang luar biasa sekali, ya. Mengalahkan BNN, mengalahkan FBI, ya. Bukti-buktinya foto, nama, waduh keren banget. Cuman gue pengen nanya satu hal. Cowoknya kemana? Cowok yang diduga pergi sama dia dan katanya sekamar sama dia itu di mana? Masa iya dia diem aja ketika ceweknya dihujat habis-habisan? Dia bahkan gak minta maaf dan gak klarifikasi. Cowok macam apa? Ada selebgram kabur dari karantina. Mau nanya dong, gimana sih cara kaburnya? Gue pengen juga nih keluar negeri. Dari kemarin gue tahan-tahan mau keluar negeri. Gue gak pergi-pergi gara-gara gue gak mau di karantina, males 8 hari. Enak amat dia bisa jalan-jalan ke Amerika, terus segitu pulang, kabur. Aku butuh keadilan kan, aku iri, pengen juga. Gimana dong? Aku iri. Kok kagak ditangkep sih? Kalau nggak ditangkep, gue pergi juga nih keluar nih, terus gue kabur nih. Awas ya kalau gue ditangkep dia kagak. Aku butuh refreshing. Lagi rame banget tentang orang kabur dari karantina. Sebenarnya selain mbaknya ini aku juga pernah dengar, dulu aku punya teman tapi aku nggak terlalu ngeh temanku gimana-gimana. Dia cerita dia lagi dari India, dari sini, dari situ. Nanti Lina kabur aja, cuman bayar 2 juta, 3 juta, atau 4 juta. Tapi kalau kita pikir pakai logika ya, emang kalau kita di karantina 8 hari itu kenapa sih, atau 7 hari? Demi keselamatan orang-orang. Oke lah, keselamatan satu hal, tapi gara-gara mbaknya ini yang katanya berhak bahagia, TNI-nya itu sampai dipecat. Bayangin loh, TNI itu adalah orang yang paling dicintai masyarakat, polisi TNI, tiba-tiba masuknya susah banget, harus dipecat gara-gara nolong orang yang ingin berhak bahagia. Mungkin mbaknya nggak pernah berpikir panjang ya, walaupun 1 kali 2 kali akan dikasih uang TNI-nya, tapi kehidupan anak istrinya itu gimana ke depan. Dan tetangganya tuh gimana ngelihat dia yang awalnya jadi TNI, jadi dinilai gak jujur, banyak banget yang dirugikan loh. Terus mbaknya juga kan banyak follower yang akhirnya mencontohkan orang lain nanti jadi kayak kabur. Tapi kalau aku sudah ngelihat dari kasus mbaknya ini, suatu saat aku dari luar negeri aku nggak akan mau, dan aku nggak mau menjilat ludah aku sendiri kalau ditawari kayak gitu. Karena aku mikirnya bukannya apa, aku takut yang nolongin aku tuh dipecat loh. Aku tuh suka mikirin orang kalau sampai ada yang dipecat kayak gitu. Polisi, TNI itu tuh sekolahnya mahal banget. Dan sorry ya, nanti setelah melakukan hal yang sekecil itu, tiba-tiba itu dia udah gak punya nama lagi dan gak punya jabatan lagi, yang jadi kayak masyarakat biasa. Anaknya tuh pasti dibully orang, istrinya juga, makanya suaminya jujur ini. Itu akan jadi bully-bulian gitu ya. Walaupun aku sih gini sih, mau bicara tapi endingnya ya, biasanya di Indonesia itu kayak orang yang salah ini jadi duta Pancasila, orang yang salah ini jadi duta ini, jadi duta busway. Nanti dia takutnya jadi duta karantina. Karena sorry ya, kadang-kadang itu tajamnya tumpulnya itu tumpul ke bawah. Tapi kalau ke atas itu suka terjadi hal-hal seperti itu. Karena gini loh, kenapa di karantina? Karena kan virus corona ini kan ada gitu. Jadi maksudnya pemerintah itu supaya tidak menularkan kepada masyarakat lain. Harusnya sebagai influencer atau sebagai selebriti, selebgram, itu harus mencontohkan apalagi soal kesehatan ya. Gitu. Jadi kalau aku sih kayak ngerasa gimana ya, padahal sebenarnya mungkin kalau masalah lain kayak dia lepas jilbab, kayak dia kayak apa-apa itu kan pribadi yang tidak merugikan orang. Tapi kalau kayak kabur, apalagi dia juga pernah open donasi, peduli terhadap corona, tiba-tiba begitu. Aku sampai geleng-geleng kepala aja, apalagi dibilang pengen sekamar sama pacarnya dia. Ya ampun, geleng-geleng aja. Kok bisa ya orang yang pinter tapi tidak memikirkan si TNI-nya itu, nama baiknya dia gitu sih yang aku pikir. Ya ampun, aku sampai sekarang nggak bisa imajinasi betapa sedihnya TNI-nya itu loh, merugikan orang banyak banget. Rachel Penya lagi nih malam ini nih, ya ampun. Setelah videonya dengan Boy William bertebaran di FYP, YouTube dan segala macamnya, gue tertarik lagi nih untuk komentar. Cibuna yang berhak bahagia itu katanya sama sekali nggak karantina di Wisma Atlet. Tapi udah lihat belum orang-orang yang akhirnya komen tuh di YouTube-nya si Boy William, yang lihat si Buna dan tersalim-salim ada di kamar karantina di Wisma Atlet. Dan ada fotonya guys. Gue sebagai rakyat miskin
rakyat sederhana, rakyat menengah bawah, ibaratnya sebuah gedung nih. Gue di B3 dari 67 lantai. Nah, Rachel P-nya ada di lantai 67 nih. Beda banget dong. Gue ngeliatnya gini, anjir dalam hati gue ya kan. Enak ya gitu. Bisa melanggar protokol COVID seenak jidat. Sedangkan gue hanya res-resan rengginang yang sisa tinggal ampas-ampasnya doang nih. Harus patuh, taat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah negara gue. Asli betapa irinya gue orang yang hanya bisa makan di warteg. Nanti ngelihat keputusan apa yang akan diambil oleh penegak hukum di negara gue ini. Sedih aja gitu setiap kali ngelihat kasus-kasus orang-orang kecil yang dikenakan pasal berlapis-lapis. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan yang emang harusnya dihukum dengan pasal-pasal berlapis malah justru enak gitu, bisa gitu. Ya udah kelar, ya udah gitulah istilahnya ya. You know lah, lo paham lah semuanya yang ada di sini ya, yang sering lihat berita dan segala macam hal yang ada di sosial media juga kan. Udah rame, udah begini, baru bilangnya kalau misalnya itu semua dilakukan hanya karena kerinduan dengan anak. Kalau lagi enak, ingat gak sih sama anak? Bercanda. Ya, harapan gue semoga Bunda Rachel yang berhak bahagia secepatnya bisa healing. Semoga apa yang terjadi saat ini itu benar-benar menjadi penyesalan buat Bunda. Dan semoga antar ke depannya tidak memanfaatkan privilege apapun yang saat ini Bunda punya. Jangan menjadi orang yang meninggi ya Bunda, meskipun Bunda itu punya segalanya. Ayolah tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di negara ini. Kan COVID belum selesai Bunda. Udah mau hampir 2 tahun loh Bunda. Banyak orang yang gajinya belum normal di negara ini Bunda. Please. Di video kali ini gue pengen bahas seseorang berinisial RV ya, Rachel V-nya. Ya di video ini pokoknya intinya dia ngentot dah gitu. Ya selama ini kan yang gue lihat kan lu tuh gak pernah di ngentot-ngentotin orang gitu kan. Gara-gara kan lu kan punya quotes kayak lu berhak bahagia gitu. Ya orang mana enak sih kalau lu mau bahagia terus di ngentot-ngentotin. Tapi kali ini ya gue minta izin dah. Lu emang kelakuan lu emang kayak titit gitu. Ya kronologi ceritanya sebenarnya simple ya. Kayak kemarin dia tuh habis pulang dari Amerika, terus disuruh karantina selama 8 hari ya, 8 kali 24 jam. Tapi dia keluar 3 hari doang atas bantuan TNI katanya. Ya gue gak ngerti sih, ini udah pasti ada permainan uang sih di belakang situ ya, tapi gue gak ngerti atau dia punya kenalan atau gimana. Ya pokoknya intinya itu udah melanggar hukum deh, mau itu pakai uang mau enggak. Terus dia pas abis keluar dari karantina itu selama 3 hari, terus dia kayak party bos ya, party di Labuan Bajo di kapal mewah ya, soalnya dia ada hari ulang tahun dia tuh, dia mau rayain di situ. Ya menurut gue ya lu ngentot aja gitu, lu seorang influencer yang dulunya pernah membantu dana COVID ya kan, terus kelakuan lu kayak begini, kayak tolak belakang gitu kelakuan lu sama apa yang lu udah buat di masa lalu. Ya maksud gue itu tidak membenarkan apa yang lu lakukan. Misalkan lu udah bantuin orang COVID gitu kan, itu tidak membenarkan kayak lu tuh bisa semena-mena tentang karena gue udah bantuin lu, jadi kayak kalau misalkan gue ngelanggar ini protokol COVID, jadi lu gak bisa nyentuh gue gitu. Itu kan fuck gitu, fucker itu namanya, orang fucker. Ya misalkan begini deh, lu udah ngebantuin orang yang mau dibunuh sama orang gitu kan, terus pada satu titik lu kalau misalkan mau ngebunuh orang gak apa-apa, soalnya dulu udah pernah bantuin orang yang pengen dibunuh sama orang gitu kan. Logiknya kan tolol gitu, kayak aneh. Jadi gak membenarkan lu udah bantuin atau apa, tapi kelakuan lu kalau misalkan itu melanggar hukum ya aja lu salah. Makanya gue benci kebanyakan selebgram tuh kayak ya begitulah, kayak di depan kamera tuh baik banget, gila kayak Tuhan Yesus ya kan, di belakangnya dajal gitu kan, kelakuan-kelakuannya yang gak terekam. Ntar yang paling kocak kalau misalkan dia udah kena kasus kayak begini terus dia diangkat jadi duta COVID kan. Wah anjing, sumpah anjing, itu bisa gue marah banget kayak sama yang semua yang mengendalikan sistem-sistem pemerintahan ini ngentot. Ya maksud gue gak menutup kemungkinan sih kayak misalkan orang yang dulu udah pernah salah terus diangkat gitu karena dia mungkin berubah dengan dampaknya gitu. Cuman ya menurut gue banyak orang-orang lain yang masih berkompeten untuk menjadi itu
kenapa harus dia? Dan maksud gue juga banyak orang yang berkepentingan lebih daripada lu. Kayak ya lu penting sih, kayak ulang tahun kan kayak setahun sekali, dan lu punya banyak uang, lu pengen ngerayain bareng keluarga dan temen-temennya, gue ngerti. Cuman ya lu harus jalanin protokolnya dulu dong. Jangan mentang-mentang lu punya uang, punya link segala macem, lu bisa ngelakuin sesuai kehendak memek lu. Ya orang juga misalkan kayak yang abis pulang dari luar negeri, ya kan, banyak yang ada orang tuanya sakit di rumah atau ada kendala keluarga, masalah ini masalah itu pun yang harus balik ke rumah gitu kan, yang lebih urgent, nggak bisa balik gara-gara ada karantina ini. Orang-orang juga harus kayak patuhin peraturan, dan jangan yang lu dianggap spesial. Maksud gue kalau misalkan mau main curang tuh jangan kelihatan anjing, main tuh yang rapi. Lu dari 8 hari jadi 3 hari ya kan, udah balik tuh ke rumah tuh. Maksud gue ya stay dulu lah. Hari ulang tahun bisa dirayain kayak minggu depan lagi kek, atau gimana kek, ya kan. Sekarang lu ditambah udah kabur dari karantina, malah party di Labuan Bajo, ya kan. Lu kayak samperin covid ngentot gitu kan, dan ketahuan idiot ngentot. Gue bukannya di sini kayak ngajarin untuk main curang ya, cuman gue kayak ajarin kalau misalkan lu main curang jangan goblok-goblok amat anjing. Lagian mau gimana, duta covid kita aja lagi asik lomba Dota tuh si Dokter Tirta ya kan, malah asik farming invoker, bukan ngurusin covid. Maka si Rachel V-nya aja bisa kabur dari karantina, gak ada yang ngurusin, gak ada yang mantau. Ya menurut gua lo layak untuk mendapatkan cacian dari netizen-netizen ya kan. Soalnya ya lu influencer, ya ini dampak dari pekerjaan lu, dan kelakuan lu gua akuin ngentot. Ya jadi walaupun lu udah minta maaf, ya tinggal tunggu waktu aja sampai redaan lah beritanya. Semoga ketumpuk sama berita-berita lain gitu, supaya lu cepet dilupakan beritanya. Ya lu berharap aja seperti itu ya, berdoa ya. Oke, bye. Gitu ya video dari gue.